Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Renungan hari ini berjudul Ada Pertanyaan, ditulis oleh Dave Brennan. Anne menemui seorang ahli bedah mulut untuk menjalani pemeriksaan awal. Ia sudah mengenal dokter itu selama bertahun-tahun. Lalu ketika dokter itu bertanya, "Ada pertanyaan?" Anne menjawab, "Ada, Dok." "Apakah dokter pergi ke gereja hari Minggu lalu?" Pertanyaan Anne tidak dimaksudkan untuk menghakimi lawan bicaranya, melainkan hanya untuk memulai percakapan tentang iman. Dokter itu memang memiliki pengalaman kurang mengenakan dengan gereja semasa remaja. Dan setelah itu ia tidak pernah lagi pergi ke gereja. Pertanyaan Anne dan percakapan mereka membuat dokter memikirkan kembali peran Yesus dan gereja dalam hidupnya. Ketika Anne memberinya sejilid Alkitab dengan namanya tercetak pada sampulnya, dokter menerimanya dengan penuh haru. Terkadang kita takut menghadapi konfrontasi atau tidak ingin terlihat terlalu agresif dalam membagikan iman kita. Namun, ada cara yang elok untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Sungguh menarik sebagai seorang manusia yang juga Allah yang Maha Tahu, Yesus justru mengajukan banyak pertanyaan. Meski kita tidak mengetahui maksudnya, tetapi jelas pertanyaan-pertanyaannya mendorong orang lain untuk menjawab. Dia pernah bertanya kepada Andreas, muridnya, "Apa yang kamu cari?" Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-38. Dia juga pernah bertanya kepada Bartimeus yang buta, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kita bisa baca dalam Markus pasal 10 ayat 51 atau Lukas pasal 18 ayat yang ke-41. Dia juga pernah bertanya kepada seorang lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Setelah menjawab Yesus, perubahan hidup pun terjadi atas diri mereka masing-masing. Sahabat ODB, adakah seseorang yang ingin Anda ajak bicara tentang masalah iman? Mintalah kepada Allah agar Dia memberi Anda pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Sahabat ODB, mengapa pertanyaan dapat menjadi pembuka percakapan yang lebih baik daripada pernyataan langsung? Lalu pertanyaan apa yang dapat Anda ajukan kepada mereka yang membutuhkan bantuan rohani?
Mari kita berdoa. Yesus terkasih, tolonglah aku untuk menjangkau orang lain dengan cara yang dapat mendatangkan perubahan. Amin. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji dan sebarkan kasih-Nya. Terimalah hai kawanku sedang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji
memancarkan kasih-Nya. Terimalah hai kawanku sedang yang ku dapatkan, sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya.